Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Febrianti dengan NPM 2024 31500 308. Saya Diko, NPM 2024 31500 313. Nandita Septiaryani dengan NPM 2024 31500 310. Nama saya Fistiawan dengan NPM 2024 31500. Saya Amanda Afrilani Suwandi dengan NPM 2024 31500 309. Nama saya Ibnu Malik Hanafi dengan NPM 2024 31500 311. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait ILD absensi mahasiswa bisnis digital. Entitas utamanya itu tabel ya. Entitas itu diwakili oleh persegi panjang dan merupakan objek utama dalam sistem. Di sini ada entitas mahasiswa yang mewakili data mahasiswa. Atributnya yaitu ID mahasiswa sebagai primary key, NPM, prodi atau program studi, angkatan, dan kelas. Kalau di entitas kelas, ini mewakili data kelas mata kuliah dengan atribut ID kelas sebagai primary key-nya, lalu ada kode MK atau kode mata kuliah, lalu ada nama MK atau nama mata kuliah, lalu ada SKS, satuan kredit semester, lalu ada semester, dan tahun ajaran. Lalu di sini kita masuk ke entitas dosen terlebih dahulu. Nah, entitas dosen ini mewakili data dosen. Atributnya ID dosen sebagai primary key-nya, lalu kode dosen dan nama. Yaitu di sini ada entitas pertemuan. Entitas ini itu mewakili setiap sesi pertemuan kuliah dari suatu kelas. Nah, itu atribut dari pertemuan ini, itu ID pertemuan sebagai primary key-nya, lalu topik, lalu tanggal, setelah itu ID kelas sebagai foreign key ke kelas, ke entitas kelas. Setelah itu di sini ada entitas absensi. Entitas ini mewakili catatan kehadiran spesifik dari seorang mahasiswa pada suatu pertemuan. Atribut dari entitas absensi ini yaitu ID absensi sebagai primary key-nya, lalu ada status absensi, lalu ada waktu pencatatan, ada lokasi pencatatan, dan ada ID mahasiswa sebagai foreign key ke entitas mahasiswa. Setelah itu ada ID dosen sebagai foreign key ke entitas dosen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara hubungan relasinya, teman-teman. Mahasiswa ke kelas, hubungannya itu mengambil atau teks ya. Kardinalitasnya one to many. Satu kelas dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak kelas. Ini hubungan many to many yang dipecah oleh suatu tabel perantara. Kadang hubungan many to many di ERD itu dapat dihubungkan langsung dengan dua entitas, tapi di sini ditunjukkan melalui hubungan berulang, one to many pada implementasi database-nya. Melanjutkan dan menjelaskan tentang tabel absensi mahasiswa. Di situ ada mahasiswa dan kelas. Dengan kardinalitas one to many, yaitu satu kelas dapat diambil oleh banyak mahasiswa dan satu mahasiswa dapat mengambil banyak kelas. Hal itu berhubungan dengan many to many yang dipecah oleh sebuah tabel perantara. Terkadang hubungan many to many di ERD dapat langsung menghubungkan dua entitas, tetapi di sini ditunjukkan melalui hubungan berulang one to many pada implementasi database-nya. Selanjutnya ada kelas dan pertemuan. Dengan kardinalitas one to many, satu kelas dapat memiliki banyak pertemuan dan satu pertemuan hanya mengikuti satu kelas. Di sini ada IRD tentang pertemuan dengan absensi yang memiliki hubungan relasinya itu adalah memiliki dengan kardinalitas itu adalah one to many yang artinya satu pertemuan memiliki banyak catatan absensi per satu mahasiswa dan satu catatan absensi hanya dimiliki terkait dengan satu pertemuan saja. Selanjutnya di sini ada absensi dengan dosen dengan hubungan relasinya itu yaitu direkap.
dengan kardinalitas one to many juga, karena satu dosen dapat merekap banyak catatan absensi dan satu catatan absensi direkap oleh satu dosen. Dalam konteks sistem absensi ini menunjukkan dosen yang mencatat atau yang memvalidasi serta mengelola dalam suatu laporan absen tersebut. Ada tabel mahasiswa, primary key-nya itu ada NPM dan ID mahasiswa. Atributnya itu ada nama, itu nama mahasiswa yang pastinya, prodi, angkatannya, dan kelasnya. Selanjutnya ada tabel kelas. Primary key-nya itu ada ID kelas. Atributnya itu ada nama mata kuliahnya, kode mata kuliah, jumlah SKS-nya, semesternya, dan tahun ajarannya. Terus selanjutnya ada tabel pertemuan. Primary key-nya itu ada ID pertemuan. Foreign key-nya itu ada ID kelas. Dan atributnya itu ada pertemuan keberapa, topik yang dibahas dari pertemuan itu apa, dan tanggal dari pertemuannya. Selanjutnya itu ada tabel dosen. Primary key-nya itu ada ID dosen, dan atributnya ini kode dosen dan nama dosennya. Ada tabel absensi. Tabel ini yang mencatat kehadiran. Primary key-nya ID underscore absensi, foreign key-nya ID underscore pertemuan, merujuk ke pertemuan. ID dosen merujuk ke dosen, ID underscore mahasiswa merujuk ke mahasiswa. Atributnya yakni status underscore absensi dan status kehadiran, hadir, izin sakit, dan lain-lain. Waktu underscore pencatatan, timestamp pencatatan, lokasi pencatatan, tempat pencatatan absensi. Kita kan sudah menjelaskan atributnya. Lalu apa sih hubungannya? Hubungan antar tabel adalah antara mahasiswa dan kelas, many to many melalui tabel mengambil. Antara kelas dan pertemuan, one to many, satu kelas memiliki banyak pertemuan. Tanda kutip. Pertemuan antara pertemuan dan absensi, one to many, satu pertemuan memiliki banyak catatan absensi. Dosen antara dosen dan absensi, one to many, satu dosen mencatat banyak absensi. Mahasiswa itu absensi, one to many, satu siswa memiliki banyak catatan absensi. Dan sistem ini memungkinkan pelacakan kehadiran mahasiswa pertemuan dengan detail lengkap termasuk dosen, pengampu, dan lokasi pencatatan. Dan bagaimana cara pembuatan CMD dari absensi ini? Pertama ada tujuan pembuatan tabel dulu. Tabel mahasiswa dibuat untuk menyimpan seluruh data dan identitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan. Tabel ini menjadi tabel utama karena berhubungan langsung dengan tabel absensi. Dan penjelasan struktur kolomnya, ID underscore mahasiswa bertipe data INT dan dijadikan sebagai primary key dengan auto underscore increment. Kolom ini berfungsi sebagai identitas unik setiap mahasiswa dan nilainya akan bertambah otomatis seiring bertambahnya data baru. Dan NPM bertipe varchar dengan panjang 20 karakter bersifat not null dan unique. Kolom ini menyimpan nomor pokok mahasiswa dan digunakan untuk mencegah data mahasiswa yang sama tersimpan oleh data tersebut lebih dari satu kali. Prodi bertipe varchar berfungsi untuk menyimpan informasi kelas tempat mahasiswa terdaftar. Selanjutnya angkatan bertipe year digunakan untuk menyimpan tahun angkatan mahasiswa. Peran tabel dalam database dan tabel mahasiswa menjadi sumber data utama yang intinya dihubungkan dengan tabel absensi melalui kolom ID mahasiswa. Tujuan pembuatan tabel kelas dibuat untuk menyimpan data mata kuliah yang diajarkan pada suatu semester tertentu. Penjelasan struktur kolom, di sini ada ID kelas, kode MK, nama MK, SKS, semester, tahun ajaran. Peran tabel dalam database, tabel kelas menjadi referensi utama bagi tabel pertemuan untuk mencatat aktivitas perkuliahan. Tujuan pembuatan tabel dosen dibuat untuk menyimpan data dosen yang terlihat dalam proses perkuliahan. Di sini ada ID dosen, kode dosen, nama. Peran tabel dalam database, tabel dosen berfungsi untuk referensi data dosen yang akan digunakan dalam tabel absensi. Tujuan pembuatan tabel pertemuan digunakan untuk
mencatat detail setiap pertemuan dalam suatu mata kuliah. ID pertemuan, ID kelas, pertemuan, topik, tanggal. Relasi antar tabel, kolom ID kelas memiliki relasi ke tabel kelas dengan aturan on delete case, sehingga jika data kelas dihapus, seluruh data pertemuan yang berkaitan akan ikut terhapus. Peran tabel database, tabel pertemuan berfungsi sebagai pencatatan aktivitas akademik tiap kelas. Absensi dibuat untuk mencatat kehadiran mahasiswa dalam setiap kegiatan perkuliahan. Penjelasan struktur kolom, ID absensi, ID mahasiswa, ID dosen, status absensi, waktu pencatatan, lokasi pencatatan. Relasi antar tabel, relasi foreign key menggunakan on delete case sehingga menjaga konsistensi data antar tabel. Peran tabel dalam database, tabel absensi menjadi pusat pencatatan kehadiran mahasiswa secara terintegritas dengan data mahasiswa dan dosen.